Baik teman-teman sekalian, selamat sore. Ya, hari ini di hadapan kita punya kasus, ada kasus laki-laki yang dibawa ke rumah sakit karena ada permasalahan dengan keluhan nyeri perut, mual, nafsu makannya juga turun. Ada data di situ yang bisa kalian manfaatkan. Keluhan personal itu datang gitu. Jadi ketika ada informasi mual, muntah, kalian bisa tanyakan nafsu makannya dalam 1 minggu terakhir turun atau tidak. Ya, karena itu sebagai bagian juga dari screening malnutrisi kalau dia mengalami penurunan nafsu. Nah, ada hipertensi, hipotensi yang terjadi diagnosis medisnya. Kemudian lalu melakukan assessment. Biasanya perawat sudah melakukan assessment awal berat badan sama tinggi badan. Tapi teman-teman silahkan itu bisa di cross check berat badan, bisa di recall kembali ke pasien tersebut. Kalau biasanya teman-teman mahasiswa itu kan praktek masih idealis ya, bawa timbangan. Tapi apakah mampu? Selalu mampu misalkan pasien ditimbang? Mungkin belum tentu. Belum tentu gitu, G. Jadi belum tentu pasien bisa naik turun bed dengan leluasa hanya untuk menimbang. Satu itu. Bisakah juga diukur tinggi badan? Belum tentu juga ya. Sehingga asumsinya perawat juga mungkin mendapatkan data berat badan dan tinggi badan sumbernya recall dari keluarga atau dari pasien. Berat badan terakhir berapa ya? Tinggi badan terakhir berapa ya? Atau mereka juga guessing dari postur tubuhnya seperti apa. Teman-teman mungkin berpikir, Pak itu kan nanti nggak pas banget gitu ya. 157 pas. Kan nggak pas 157 Pak. Ternyata ketika diukur 159, wah salah nih perawatnya. Apa pentingnya 2 cm pada orang lansia seperti itu? Pada pasien dewasa seperti itu. Nggak begitu signifikan. Ya, jadi kebanyakan, ada penelitian menyebutkan kebanyakan pengukuran dimensi tubuh itu sudah mendekati yang sebenarnya tanpa harus repot-repot ukur. Oke, saya di puskesmas akhirnya secara mandiri beli alat ukur tinggi badan yang digital. Sudah pernah lihat ya? Yang cuma digigit doang, berdiri di mana terserah, terus alatnya ya mungkin sebotol tumbler itu, dah, dah tinggal menyingkir, nanti dipencet, nanti secara digital akan muncul berapa tinggi. Itu jadi tidak perlu pasang-pasang eh, pita, tidak perlu pasang-pasang pengukur ataupun stadiometer yang harus dirakit dan yang lain. Itu membantu saya ketika di lapangan. Kalau di rumah sakit saya yakin itu tidak bermanfaat karena pasiennya banyak yang bed rest ataupun tirah baring ya di kasur masing-masing. Tapi kalau kalian nanti di masyarakat, saya yakin itu alat bisa dipakai. Silakan 180-an. Oke, ini adalah dimensi tubuhnya pasien tersebut dengan lupa sama 150. Dia usianya 54 tahun, kemudian tinggal bersama anak istri. Selama ini sebagai pedagang aku sakit, dia istirahat. So, aktivitasnya tergolong ringan. Ya, nah ini pentingnya dalam pengukuran eh, apa namanya faktor aktivitas. Ketika kalian menggunakan Mifflin, oke? Okay? Nah, di sini disampaikan bahwa pemeriksaan laboratorium tadi sudah ada antropometri ya di atas, sudah ada antropometri. Sekarang masuk ke biokimia. Glukosa darah seluruhnya ada 101. Kolesterol segini, asam urat segini, atau itu glikosid. Natrium serumnya, natrium serum 165, apakah normal atau rendah atau tinggi? Berapa Mas bilang normalnya? Di buku ini ada nih. Ada satu tabel yang silakan teman-teman bukan hafalkan. Tetapi ada buku itu Pak, di buku yang kuning di atas.
halaman paling belakang, selisih sedikit berapa? Sebelum lampiran itu nanti ada pemeriksaan laboratorium. Ya, silakan. Silakan dibuka buku yang sama itu sangat berapa waktu natrium serum 135 sampai 145. Beliau hipertensi. Asumsinya medis menentukan diagnosis hipertensi kalau tensinya asumsinya berapa? Di atas berapa sistoliknya? Diastoliknya di atas 90. Berapa itu untuk pasien ini? Tidak tahu, saya belum tahu. Oke. Nah, kemudian ada hasil natrium tinggi. So, kalian bisa dapat berpikir bahwa hipertensinya muncul karena ya bisa karena asupan natriumnya tinggi. Ya, tetapi teman-teman, take note bahwa hipertensi ataupun kadar glukosa yang tinggi, hiperglikemia dan hipertensi itu tidak selalu karena diabetes. Tidak selalu karena pasien ini konsumsi natriumnya tinggi. Oke? Ya, catat baik-baik. Hipertensi atau tekanan darah tinggi pada seseorang tidak selalu berhubungan dengan asupan natrium atau garam yang banyak. Tidak selalu. Karena kondisi-kondisi tertentu memang dapat meningkatkan tekanan darah. Kondisi-kondisi tertentu seperti penyakit kronis memang dapat meningkatkan glukosa darah juga. Oke? Waktu itu sudah ngomong ya saya ya, hiperglikemia muncul karena penyakit kronis, karena ada katabolisme besar-besaran. Apakah orangnya banyak makan gula? Misalkan tidak. Nah, tapi kalau hipertensi muncul bersamaan dengan satu natriumnya tinggi, teman-teman sudah bisa notice. Oke? Tidak bisa notice bahwa tekanan darahnya tinggi bisa saja berhubungan dengan asupan. Kalau bicara tentang seperti ini, di buku NCP kalian, di NCPT kalian, itu apakah ada tekanan darah tinggi sebagai problem? Di buku itu, apakah ada tekanan darah tinggi sebagai problem? Baik di domain intake, di domain klinik, baik di domain behavior, apakah ada tekanan darah tinggi? Tidak ada. Maka larinya apa? Apa, Mbak? Natriumnya tinggi. Oke. Natrium darah, serum natrium ya, bukan natrium aja. Serum natrium. So, teman-teman bisa ngomong di salah satu domain, salah satu diagnosisnya. Kalian bisa tuliskan NC2.2, perubahan nilai laboratorium terkait isi dalam kurung adalah natrium serum berhubungan dengan, kan gitu kan ya, atau berkaitan dengan apa? Kemungkinan kebanyakan adalah karena asupan natriumnya tinggi. Ketika asupan natriumnya tinggi, kita harus cari tahu apa data yang bisa mendukung itu. Tidak mungkin natrium darah tiba-tiba tinggi, kecuali ada kesalahan metabolisme atau permasalahan metabolisme. Maka di sini kalau kalian lihat hasil recall-nya, di hasil recall di sini disampaikan bahwa pasien makan cuma 2 kali, sedikit toh, selinganya 2 kali. Tapi kalau kalian perhatikan, pasien ini ya panas daging kambing, tapi menyukai manis, asin, pedas. Konsumsi kopi, teh. Kemudian ada selingan, biskuit regal 2 kali sehari. Biskuit apakah oke untuk seseorang untuk dikonsumsi? Tidak masalah. Tapi ingat, berapa perlukan biskuit? Kan berpikirnya sampai situ tuh. Di buku itu ada lagi
di belakangnya biokimia, bahwa satu penukar ekuivalen dengan 175 kilokalori itu berapa keping golongan golongan karbohidrat berapa Mbak? Empat empat buah satu porsi loh. Dia berapa porsi kalau 10? Kan berarti dua penukar, dua setengah penukar ya kan? Nah, kalau dua setengah penukar kan berarti kalorinya sudah tinggi banget dari biskuit. Kalau kita bicara kalori, padahal biskuit adalah tinggi natrium juga. Kita berpikirnya sampai sana. Apa hal yang dimakan pasien yang menyebabkan tensinya naik sampai urgensi hipertensi, sampai serum natriumnya jeblok 165. Maka kalian malah berpikir, apa makan garam? Enggak kan? Cuma saya aja kalau ada garam di meja tak gini tak. Saya tidak kebiasaan itu, saya suka asin, tapi saya malah berpotensi. Kita tanya, apa yang menyebabkan konsumsi natriumnya kok bisa lebih dari seharusnya itu tidak tahu, ternyata konsumsi roti kemudian data recallnya muncul seperti itu. Saya datanya kurang ya teman-teman ya. Apa yang kurang Mbak Cantika? Sampai titik ini apa data yang kurang? Sama yang tadi saya jelaskan. Apa Mbak Vero? Oke. Kemarin saya kasih informasi itu ya. Ketika hasil recall ataupun frekuensi, ketika kita menemukan kasus hipertensi, jangan fokus pada energi dan makronutrien saja. Tetapi mikronutriennya perlu diperhatikan. Di sini saya sudah membantu kalian sehingga kalian tidak perlu hitung. Oke, tetapi saya hanya menyampaikan energi, protein, lemak, karbohidrat ini adalah recall 3 bulan terakhir food frekuensinya. Tapi recall 24 jam saya sudah memberikan energi, karbohidrat, lemak, protein. Kalian bisa lihat lemaknya kalau dalam 3 bulan terakhir 150%. Tinggi banget lah dibandingkan komparatif standarnya kan. Tapi apakah dalam 24 jam bermasalah lemaknya? Terlalu tinggi? Tidak. Pasiennya nggak mau makan, makanya cuma seperti gaya doang. Oke? Jadi kalau kalian pakai problemnya yang pertama adalah kelebihan asupan energi, kelebihan asupan lemak, tapi nanti ada diagnosis lagi kekurangan asupan energi karena cuma 30%, kira-kira make sense atau enggak? Tidak. So pilih salah satu, mana yang paling mendesak. Lebih mendesak mana? Frekuensi sebagai pola atau intake 24 jam? Iya, karena itu yang bisa kamu perbaiki. Masa lalunya kan tidak bisa diperbaiki lagi. Yang bisa diperbaiki sekarang-sekarang ini nih. Dia nggak mau makan. Peduli amat dia makannya kayak gimana kemarin. Sekarang kalian bertanggung jawab makanan saat ini. Oke? Ya. Terus kemudian ini hasil monitoringnya bahwa pasien ketika dikunjungi nanti teman-teman bertanggung jawab untuk memonitoring 3 hari. Ya, setiap anak satu kasus. Ya, 3 hari. Jadi kalau ini hari Selasa baru turun ke lapangan jam 3 sore karena seharian orientasi misalkan. Baru bisa ke lapangan jam 3 sore, maka baru dapat data makan siang atau paling enggak ke makan sore atau snack sore. Itu belum termasuk hari pertama. Karena itu baru data awal, asesmen awal. Besok pagi adalah hari pertama. Karena penerapan dietnya mulai diberikan untuk diet sore hari. Sore hari diet itu diberikannya jam 5. Jam setengah 5 kan sudah dimasak, sudah dihantar. Bukan seperti kita yang makan jam 8, jam 9 ya. Pasien itu jam setengah 6 mungkin sudah mulai habis makan. Jadi jam 5 sudah banyak diantarkan ke pasien masing-masing. So,
Ketika jam 3 kamu visit ke pasien, jam itu juga sudah harus ada dietetiknya, asuhan gizinya. Sehingga bagian dapur sudah merencanakan, sudah menyiapkan diet untuk pasien ini sore hari sudah sesuai sama rekomendasi. Tidak nunggu besok pagi. Kenapa? Karena sebelum pasien diberikan asuhan gizi, diet untuk yang dia terima biasanya makanan. Apakah mendukung untuk natriumnya yang tinggi atau tekanan darahnya yang tinggi? Artinya kalau kamu tidak segera berubah, tidak segera beraksi, dietnya belum berubah sampai besok pagi. Dia masih mendapatkan makanan atau diet yang tidak seharusnya dia terima. Nangkep ya? Jadi makanan kerjanya harus sangat drastis. Oke. Nah, ketika jam 5 makanan diantar, apakah artinya asuhan gizinya jam 5 itu juga? Enggak. Kalian itu dipaksa. Sedangkan yang menyiapkan itu di instalasi. Ya, artinya biasanya kalau di rumah sakit, pemesanan menu sore itu jam 2:30 sudah tutup. Kalau kamu 2:30 baru selesai asuhan, pasienmu dapat menu sesuai dietmu atau tidak? Tidak. Itu jadi masalah. Kadang kita terlalu lama mikir, aduh bisa cuma numpang lama, sekarang harus sendirian. Akhirnya pasiennya nggak dapat dietnya karena kita telah request atau order. Ordernya biasanya kita titipkan ke apa namanya, pramu saksi. Atau kalau beberapa rumah sakit yang masih belum menggunakan IRM, kita masih titip ke pramusaji pakai kertas kecil. Tapi kalau rumah sakit yang sudah bagus, mereka menggunakan IRM yang kita tulis di sistem. Bahwa pemesanan misalnya jam 2 untuk menu ini, bangsal ini, nomor ini, dietnya ini, karbohidrat proteinnya sekian, bentuknya ini, frekuensinya sekian, itu. Nanti maka pramusaji akan membuka, oke, saya pesankan itu, saya ambilkan ke instalasi. Dari instalasi jam 4:30 diantar. Oke. Nah, artinya apa? Kerjanya cepat. Maka dari itu kadang yang besok pagi mungkin baru ada di realisasikan. Ya, karena telat nih, jam 3:30 baru nyusun asuhan gizinya. Maka menu sorenya masih rancangan pagi yang dibikin oleh dokter. Karena kan belum ketemu ahli gizinya. Itu dokternya cuma lunak gitu doang. Dan ada hipertensi. RG, wis itu toh. Karena dia nggak bisa makan, kasih lunak. RG, lunak. 1.700 kalori. Tapi apakah kebutuhannya 1.700? Bisa jadi 1.500 juga. Misal. Atau justru 1.900 atau bahkan mungkin 2.000. Misal. Jadi sering nggak sesuai. Kenapa? Ya memang itu bukan kompetensi beliau, itu kompetensi kita. Maka kita menghitung ulang. Oke. Hitungan kita baru akan direalisasikan besok pagi oleh tenaga pramusaji sisi berikutnya. Nah, maka besok pagi dietmu pertama kali diselesaikan, diberikan, maka monefnya adalah siang harinya. Itu monef hari pertama. Apakah akan selalu tercapai semua tujuan intervensi? Belum tentu. Misalnya belum tercapai, maka harus diberikan modifikasi lagi, Pak. Dicek ulang, diedit, direvisi lagi juga apa. Atau kalau memang tujuannya sudah tercapai, tadi kan diberikannya makanan lunak. Ini baru bisa habis 30. Kalau kalian lihat di sini, hari pertama, karena darahnya si jeblok yang tinggi banget, 170, 120. Padahal sudah diberikan diet. Apakah dietmu langsung bisa menurunkan tensi? Tidak, kamu siapa? Maka ada obat-obatan khusus kan? Ada terapi obat, sekian. Hasil dari itu juga natriumnya masih sama. Ya nggak segera serta merta untuk turun. Kemudian setelah nilai laboratorium sama tadi adalah tekanan darah, kita memonefnya adalah asupan karena kita kan memberikannya asupan. Yang pertama kan 30% tadi asupan energinya kan hari pertama
which is besok Rabu pagi, kita cek seharian dari Rabu itu, ternyata dia naik 48. Apakah ada peningkatan? Ada. Tapi targetmu berapa? Apakah mau langsung 80? Kalau 80, apakah tercapai targetnya? Kalau tidak tercapai targetnya, apakah asuhan gizimu berhasil? Tidak. So, realistis dalam menetapkan target. Kalau kita tahu pasien mual muntah sejak 1 minggu, nafsu makannya turun, masa iya kamu minta pasien langsung habis 80%? Dari 1.900 atau 1.700 yang dia memberikan. Buat makan aja nggak enak. Nangkep ya? Sehingga setiap hari harus ada monitoring dan target yang ditetapkan. Oke? Target hari pertama, nanti di sini 50%. Dan yang namanya target, itu kembali ke kalian. Tidak ada goal standar untuk target. Tidak ada, karena akan disesuaikan betul sama pasien kita. 30% itu menurut saya susah banget, Pak. Pasiennya nggak mau makan, muntah terus. Lah, kamu mau pasien target berapa? 50 aja, Pak. Oke. Pasang target 50. 48 apakah tercapai? Belum, tapi kan bentar lagi. Kalau di domain yang terbaru, ada namanya evaluasi progres mengarah ke tujuan. Artinya bukannya jadi 15% atau 20% dari 30, tapi kan ke arah target. Walaupun belum mencapai target, tapi kan mengarah ke target. Oke? 50% belum tercapai. Kemudian hari kedua mau dipasang target 50% lagi? Gimana menurut kalian? Hari kedua masih mau dipasang 50 lagi? Kemarin kan 48 nggak tercapai, tak pasang target 50, sekarang 50 lagi aja dah. Gitu. Ada ide? Targetnya berapa? Tanpa berpikir kan belum ada hasil. Ini baru Rabu sore kita ngomong. Besok pagi mau kasih target berapa kan gitu kan? Kita jangan lihat hasilnya dulu ya. Kalau hari sekarang kita pasang target untuk Rabu adalah 50, faktanya cuma bisa 48, kan hampir mepet target. Hari kedua mau pakai 50 lagi. Berapa kira-kira misalkan? Punya ide berapa, Mbak? 55. Ingat, target sudah dianggap baik itu kalau berapa? 80. Nanti kalau cuma 5%, sampai ke bagusnya kapan? Maka problem N21 akan terus eksis. Tangkap maksud saya? Orang ini nggak mau makan terus nih. Kenapa? Karena targetnya tidak tercapai terus. Ending targetnya kan 80 atau sampai habis. Cuman untuk mencapai itu kan tidak spesifiknya. Diberikannya bertahap. Nah, pasien dirawatnya kan 3 hari. Kalau di hari kedua kamu dipasang target 55, hanya agar pasien tercapai target. Kan naif banget. Ya, dia sampai 80 kapan? Ya kamu 1 hari ini ngapain kalau cuma buat ningkatin 5? 5%-nya sendok tok. Kemarin cuma 2 sendok, sekarang makan 3 sendok deh. Dari 7 atau 8 sendok yang seharusnya dimakan. Nah, harapannya hari ketiga semua masalah gizi khususnya domain intake selesai. Harapan. Maka hari ketiga harapannya dipasang 80 itu kita yakin. Kalau hari kedua 55, hari ketiga langsung 80, kira-kira realistis enggak? Dari target 55 jeblok jadi 80. Tapi sebelumnya 50. Enggak realistis. Ya. Perkara jangan terkait sama ini karena kamu melihat ini dulu. Yuk berpikir bahwa 55 aja deh yang tidak begitu jauh dari realita ketika diuji. Bisa kalian tingkatin. Maka dari itulah kompetensinya gimana kalian bisa yakin NI21 itu selesai di hari ketiga. Maka saya selalu ngomong, lakukan apapun biar pasien makan. Oke. Makan kan artinya ketika dia bisa makan,
21-nya habis tuh. Ni21-nya. Lama-lama akan tercapai tuh targetnya tuh. Ketika sudah tercapai target, masih ada masalah Ni21 enggak? Maka nanti adalah tujuan tercapai. Diagnosis Ni2.1 selesai. Asuhan gizinya benar. Harapannya gitu ya. Ya, jadi ini sudah agak buruk. Kalian bisa lihat, apakah natrium yang menurun? Serum natriumnya menurun? Apakah sudah sampai normal? Tidak. Glukosa darahnya apakah sampai normal? Bahkan sampai 3 hari malah jeblok jadi 200 toh. Berarti kan ada masalah tambahan juga toh, bahwa glukosa darahnya hiperglikemia lagi. Tapi ketika ada hiperglikemia seperti itu, apakah kamu berikan dia diet diabetes mellitus? Lalu dia nggak ada diabetes kok. Ya, dia nggak ada diabetes. Beliau bisa mengalami hiperglikemia karena mungkin stres. Ya, tidak selalu soal diabetes. Apalagi glukosa darahnya yang dicek adalah sewaktu. Kecuali dokter tim medis menuliskan update diagnosis. Diagnosis pertama cuma hipertensi urgensi, hari kedua, hari ketiga ternyata muncul diabetes mellitus. Tegak diagnosis tegaknya itu. Nah sudah. Maka kemarin-kemarin belum teridentifikasi, sekarang ada diabetes. Dietnya sama atau berubah? Dietnya jadi berubah atau sama? Berubah. Hari pertama kan kamu diet rendah natrium, rendah garam atau DASH. Hari kedua karena ada diabetes menjadi DMRG. Paham? Berarti kan kamu pesan lagi ke instalasi, tahu? Jadi DMRG kan, yang tadinya cuma RG 1 atau RG2, sekarang menjadi DMRG. Berapa kalori kayak gitu, tahu? Bagaimana bisa pesan kalau kamu nggak ke pasien lagi untuk monitoring? Paham? Maka teman-teman nanti secara mandiri akan diminta monitoring rutin minimal 3 hari. Saya karena waktunya cukup luang, waktu di Sarjito, targetnya juga memang 3 hari juga. 9 kali recall kan? 9 kali menu diet kan? Kan sehari kan 3 menu utama. Berarti kalau 3 hari kan 9 kali. Tapi ketika saya di pasien bangsal ICU, ketemu pasien yang walaupun tidak sadar, karena saya itu bertanggung jawab sama beliau, saya kunjungi beliau sampai beliau meninggal. 28 hari. Sehari pemberian dietnya sampai 6. Kalian bisa bayangin berapa banyak. Ya, tapi tidak wajib. Yang wajib untuk pembelajaran kalian 3 kali. 3 hari, maaf 3 hari. Ya, tapi kalau kamu bisa lebih karena waktu kamu cukup luang di rumah sakit, misal mau biar tahu betul, Pak saya mengamati sampai 5 hari loh Pak. Oke, terus kok Pak? Ternyata hari pertama memang malah turun Pak, nggak mau makan. Kemudian ada usaha ini. Kemudian hari kedua, hari ketiga naik Pak, naik Pak, naik Pak. Hari kelima ternyata bisa sampai 78% Pak. Nanti tapi sempat turun. Kan bagus tuh grafiknya. Ya turun terus kemudian naik. Tapi kalau kamu ngamatin cuma 2 hari, dia baru turun tuh. Iya kan? Sudah dianggap selesai. Nggak naik lagi. Padahal kalau diikutin lagi bisa jadi lagi. Ya, sorry itu saya senior kalian kemarin ada yang sampai kabur dari rumah sakit. Pada hari ke-1. Pengamatan makan ke-2. Sore hari ini dapat kasus, besok pagi diamati diet pertama, kemudian diet siang hari jam 12, jam 3 sore, si A-nya telepon saya, Pak mahasiswa dengan kabur. Baru hari pertama menu kedua, dari menu ke-9. Nah, pripun saya telepon ternyata stres. Stres buat stres kenapa? Ternyata overthinking aja. Terus gimana? Saya nggak bisa meneruskan lagi, Pak. Maksudnya, saya mau keluar aja. Like, seriously. Lu ada masalah apa sampai harus keluar?
Ternyata hanya karena takut dan nggak bisa mengikuti penelitian, maka tiba-tiba tanya recall-nya. Jadi serba salah. Si E-nya khawatir soal kejiwaan sudah. Tapi apa yang bisa digarap dari pengamatan cuma 2 hari? Ya kan? Hari pertama nggak nafsu makan, pagi hari, siang hari masih tidak nafsu makan, ya sudah selesai. Bahkan dua kali dalam 1 hari. Kalau makan mana belum konsisten, saya harap teman-teman nggak kayak gitu. Oke, preparasi dengan baik, sebelum nanti akan mandiri, tidak tahu ada masalah, ada saya ada buat ini. Saya kalian tanya-tanya kan, ya, no, jangan jadi generasi muda. Oke, jangan jadi generasi yang jangan merasa sendiri maksud saya. Sampai kayaknya gitu dong masuk. Ya, yang bikin semudah. Serius ya, kenapa nggak saya ulang terus? Ya. Oke, itu teman-teman sekalian, kalian lihat juga tekanan darahnya sudah diberikan dia rendah garam sampai 3 hari ternyata tensinya masih diastolnya masih tinggi, sistolnya juga masih tinggi. Ya, oke. Berdasarkan hal ini, kalian lihat di sini, sangat konseling. Setiap hari mengonsumsi biskuit karena udah dicampur. Gak usah beli, mau tinggal copot. Gitu. Terus kemudian pasien sering lupa kalau ternyata hipertensi itu perlu diminum obat-obatan. Setelah pulang mencoba meminum dan mengurangi makanan berlemak tidak kebatas. Ini ketika kunjungan. Beliau kunjungan. Biasanya kalau pulang dari rumah sakit harus kontrol lagi tuh 1 minggunya setelah obatnya habis tuh. Nah, itu hasil datanya. So, dari gambaran seperti ini teman-teman sekalian, apa diagnosis gizinya? Yuk, sebutin satu persatu diagnosis gizinya yang kalian temukan. Raise your hands up. Yuk, belajar ngomong. Berani. Kalau enggak selesai-selesai ke kasus yang kedua. Ini sudah jam 4 kurang. Yuk, anyone? Ada problem apa? Silakan diidentifikasi dari A, antropometri, biokimianya, clinical finding-nya, clinical physical finding-nya, sama riwayat dietnya. Silakan. Yuk. Ayo, ada yang mencetus? Biar segera selesai. Ayo Mbak Widya. NI 21, sebutin. NI 21, semua orang yang berbuat berkaitan dengan harus ada di kitab itu, di buku itu, dan datanya harus tersedia di sini. Kenapa nggak mau makan? Kan gitu. Behaviorisme itu nanti larinya adalah dia membatasi makanan, dia apa namanya ada kelainan anorexia nervosa, itu soal behavior. Tapi apakah masalah pada pasien yang terkait dengan behavior? Perilakunya dia nggak mau makan kenapa? Nyeri, apalagi ada makanannya ada siang. Ibu, bapak, tadi pagi, tadi siang ya karena kita kan datang tiga. Tadi siang makannya bagaimana? Pak nggak habis, saya cuma makan separuh, gitu. 1 sendok aja atau 2 sendok aja. Kenapa Pak? Nggak habis, nggak enak. Atau apa? Saya mau itu dan apa mual? Iya, masih mual nggak sekarang? Masih. Bapak nggak nyemil-nyemil lagi? Enggak. Jadi dia makan kenapa? Nggak makan kenapa? Dan teman-teman itu tidak tertulis ya kan? Karena kita pasien itu kenapa? Pasien datang dalam kondisi misalnya
dalam kondisi pingsan dan nggak sadar, perawat ini nggak tahu kalau dia mual atau muntah. Paham ya? Sebenarnya tanya ya. Oke, kekurangan asupan oral yang adekuat berkaitan dengan jadi ada apa? Dua titik satu. Kita kalian pakai teknologi lagi, kurang kemampuan, kurang kemampuan makan. Kenapa? Mungkin ada keluhan gastrointestinal, uang makan. Ya, asalkan itu berdedikasi. Nah, apa yang dihari ada gejala. Asupan oral yang kuat berhubungan dengan kemampuan mendapatkan energi dengan cukup, kekurangan energi dengan cukup dan waktu panjang ditandai dengan nggak bisa ngarang, harus lihat di tabel-tabelnya itu di bawahnya sign sistemnya. Mual muntah enggak ada riwayat mual muntah, apalagi nafsu makan yang kedua atau menurun, kalau tidak data vitamin mineral di sini, kalau nggak ada jangan diomong, apalagi kalau nah, maka perkiraan asupan energi melalui recall 24 jam hanya 30%. Oke. Maka di tabel itu, di tabel tanda gejala itu pasti ada antropometri, ada biologinya, ada penemuan fisik, ada data history, ada riwayat pasien. Tapi tidak selalu semuanya ada data. Ada yang cuma straight dua gitu. Kalau straight itu artinya tidak mendukung domain. Oke, asupan oral inadekuat tandanya apa? Riwayat makannya dicek, riwayat pasiennya dicek, temuan fisiknya dicek. Ya, mana yang relate sama pasien kalian terus. Sampai sini paham? Oke, itu yang ideal ya. Saya sampaikan ini yang ideal. Tapi ketika di rumah sakit belum tentu. Kenapa? Tenaga gizi itu yang harus dilayani banyak. Kalau harus buka buku terus tulis mencocokkan kadang tidak pas. Kadang tidak pas. Sehingga kadang etiologinya ya, maunya apa? Langsung ada di berhubungan dengan NI 2.1 kurangnya asupan oral inadekuat. Asupan oral inadekuat berkaitan dengan mual muntah. Itu ada tekanan tenaga gizi bilang kayak gitu. Tapi apakah ada mual muntah sebagai etiologi? Mual muntah dijadikan sebagai tanda gizi. Oke, jadi waktu itu yang tanya sama saya, kok beda ya? Nangkep ya? Sekarang gimana ya? Bedanya ya? Saya mengajar kalian karena kalian adalah mahasiswa, saya ngajari yang ideal. Tapi ketika praktek di lapangan, mungkin tidak selalu akan seperti. Tapi kalian tidak belajar menjadi mereka. Kalian belajar praktek ideal. Makanya cuma dikasih kasus satu. Bukan satu pasal. Tapi cuma satu. Oke. Ada problem apa lagi selain NI 21 pada pasien ini? Rasional. Mas, NC33 itu adalah overweight. Berkaitan dengan disorder
eating pattern. Jadi pola makan yang tidak tepat. Ditandai dengan IMT-nya 26. Terus kemudian oke, terus konsumsi tinggi fat. Tahunnya berapa? 150 di sini. 50%. Apalagi? Nah, tanda gejala lihatnya bukan dengan pemahaman kalian sendiri, nggak tuh. Tanda gejala kalian harus bawa buku itu, makanya saya ngomong buku itu harus punya. Karena kalau menentukan tanda gejala kalian petani, dipilah-pilah, diteliti betul itu mana dalam tabel tersebut dari atas sampai bawah yang kamu punya datanya pada pasien. Waduh, saya nggak punya, coba tanya. Gitu ya, kalau riwayat makanan bisa tanya. Oke? Ada nggak masalah overweight pada pasien? Ada ya? Mungkin ya harus overweight. Apakah overweight itu nanti ada intervensinya? Karena kita kan cuma sampai ke diagnosis. Kita kan larinya sampai ke intervensi. Ini ada apa lagi selain NC33 pada pasien ini? Pemeriksaan diagnosisnya yang pertama adalah NC21, NC33, dan diagnosis. Terus kemudian yang dilakukan intervensi. Yuk, setelah ini 21 apa lagi? NC33 apa lagi? Apa? Ada yang berpendapat? Mbak Rahayu, NB satu apa ya Bang? Kurangnya pengetahuan makanan berkaitan dengan kurangnya edukasi sebelumnya ditandai dengan ada informasi itu di kasus tidak mengetahui. Di sini hanya informasi bahwa pasien belum pernah mendapatkan edukasi gizi dan pengaturan makannya. So, etiologi ini betul kurang pengetahuan karena memang belum ada edukasi. Tapi ada tabel itu dilihat. Apa tanda pada problem NB 1.1 yang eksis pada pasien? Ada. Di sini ada tanda gejalanya. Ini lihat apa yang saya ambil, saya sebut tadi tidak relevan. Kita lihat NB1.1 pribadi, bahkan NB1.1 dibuka. Ya, sama ya bukunya ya. NB1.1. Apakah ada tanda gejala terkait dengan domain biokimia? Tidak ada. Artinya apa? Pengetahuan tidak tertulis sedikit. Paham? Ada kaitannya sama norma materi? Tidak ada. Jadi
dia mau gemuk, dia mau tidak bisa dijadikan sebagai tanda dari pinter atau tidak pinternya mereka yang tulis. Ya. Tetapi ada kaitannya sama riwayat makan. Maka riwayat makan yang seperti apa? Verbalisasi informasi tidak kan, pemeriksaan respon tidak berarti kalau orang diminta untuk put recording, pernah tahu ya? Jadi mencatat, nanti dicatat apa yang Anda lakukan. Sebelumnya tidak mengetahui kebutuhan makanan yang sudah rekomendasi. Sebelumnya tidak disediakan rekomendasi, tidak mampu menunjukkan menerapkan makanan. Masalah dihubungkan dengan upaya sebelumnya, kembali tidak ingin memang tidak mau mengetahui mempelajari informasi atau kondisi berhubungan dengan diagnosis atau hal yang lain. Ini kalau aplikasi saya lebih percaya sama misalnya gitu, kalau budaya lebih percaya sama itu misalnya. Itu kok bapak makannya cuma dikit, dia makan banyak-banyak itu kalau kita biasanya, atau ya. Jadi langsung berpikir apa? Kenapa sih makannya sedikit? Nah, ya, bukan gizi, bukan apa. Oke. Nah, itu bisa dijadikan sebagai bisa, ya. Tapi dengan segala keterbatasan saya membuat kasus, apakah ada informasi itu bisa? Tidak. So, di sini hanya disampaikan bahwa pola makannya seperti ini, kemudian ketika dilakukan monitoring evaluasi, pasien keterbatasan akses toh tidak tahu dan sering lupa kalau minum obat itu ternyata harus rutin, dan baru akan sadar bahwa oke, saya akan minum obat secara rutin setelah dikasih konseling toh. Artinya apa? Cukup dengan edukasi. Cukup kan kasih edukasi saja pada pasien ini. Ini kita lihat nih, saat konseling sama edukasi kan beda. Edukasi itu tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan mengatasi problem domain NB berapa kalau pengetahuan satu. So kalau permasalahan penurunan HU NB11 itu ada, ya, tapi apakah selesai masalah pada pasien hanya diberikan NB11 dengan pengetahuan sebagai solusi? Harus ada perubahan faktor. Perubahan sikap bisa dengan edukasi. Nah, harus diberikan konsep. Oke, so ketika kita memberikan domain NB11 pasien, intervensinya edukasi. Tapi kemudian kita model. Ketika kita model, ternyata pola makan ada perubahan. Dia masih sering konsumsi gizi. Setiap hari 10 lebih. Kemudian maka di sini bukan NB11 lagi, apa? Bukan kayak 17 ke 15 kayak tidak bisa memonitoring, tidak siap berubah, bisa atau apapun itu. Yang solusinya nanti akan diberikan konseling. Ketika diberikan konseling dan komitmen sebagai monitoring. Komitmen apa? Komitmen untuk minum kurangi makanan kemas. Paham? So tadi ketika Mas Rata menyampaikan ada yang jadi dari tiga, bisa adalah overweight. Intervensimu apa misalnya? Penurunan berat badan, delta berat badan itu. Monitoringnya apa? Berat badan. Tapi apakah dalam 3 hari dia di dalam maksudnya berat badan itu? So NJ itu apakah akan dipertahankan? Apakah menutup fakta bahwa pasien tidak obesitas atau tidak kegemuan?
Ya juga pasiennya bukan pasiennya overweight, cuma kita tidak prioritaskan masalah itu. Oke, sebenarnya tabel monitoring yang saya berikan itu sebenarnya sudah clue bahwa yang dimonitor adalah tekanan darah, serum natrium dan glukosa. Jadi artinya ini lari kemana? Problem apa? Maka ada problem enzim monitoring. Itu adalah kaitannya sama laboratorium besar. Intervensinya apa? Yang diberikan dia tadi, dia tadi. Kemudian yang dimonitor bisa tekanan, yang dimonitor bisa serum natriumnya. Maka hari kedua dicek serum natriumnya, dicek tekanan darah. Apakah sudah berhasil menyelesaikan masalah di sini? Maka hari pertama tapi berikutnya hari kedua masih sedikit dan hari kedua sedikit dan paham? Ini ada dulu saudara Pak. Begitu bisa jadi dokter akan memberikan diagnosis tambahan diabetes mellitus kan nanti di sini ketika di sini N2.2 adalah darah normatif bisa jadi nanti N2.2 yang kedua nanti pemberian dietnya apa dengan rendah darah kalau glukosa darah semakin artinya bisa ada diet maka dari kedua DM berarti ada perubahan dia dan berarti NT2 ganti. Kalau tadi ini yang dimonitor adalah nah ada GPX ada tekanan darah yang dimonitor dan serum. Paham nggak mas? Artinya apa? Dari assessment, diagnosis, intervensi dan monitoring semua harus ada benang merah. Tidak boleh kayak Mas Altar tadi bilang overweight, tetapi programnya apa buat menurunkan berat badan? Menurunkan asupan makan. Pasien tadi nggak mau makan kok. Masih mau diturunin lagi. Nangkap ya? Artinya kan tidak ada intervensi. Kan berarti mandek doang. Ada masalah tapi tidak ada intervensinya. Peningkatan aktivitas fisik, Pak. Apakah sistem itu harus aktivitas fisik hari kedua? Nangkap, Mas? Jadi domain, maaf, problem ini bukannya tidak ada. Problem ini ada. NC3.3 ada. Tapi kamu hapus. Karena untuk saat ini, hari pertama ini, belum menjadi prioritas. Tapi nanti ketika pasien mau pulang, hari ketiga misalnya mau pulang, boleh kamu nambah NC3.3? Bisa. Intervensinya berubah? NC3.3-nya berubah apa? Ya tergantung dari etiologinya. Kalau dia gemuk atau overweight karena di sini P, S. Etiologinya tidak ada. Misalnya aktivitas fisiknya. Ya kamu intervensinya adalah educate orang itu kasih edukasi untuk aktivitas fisik bisa digunakan ya Pak di rumah ya Pak. Biar nanti berat badannya turun perlahan-lahan. Dietnya juga cukup diperhatikan ya Pak. Nangkep? Tapi apakah itu dilakukan di hari pertama? Tidak, karena pasien tidak akan aktivitas fisik di hari kedua. Sampai sekarang belum ada bangsal yang menyediakan treadmill untuk pasiennya. Pasien rawat inap, kalau pasien rawat jalan ada. Nanti punya ada bangsal obesitas, klinik obesitas, ada treadmill. Tapi kan rawat jalan. Ada problem apa lagi? Wes rampung. Antropometri. Tadi sudah terjawab ya. Ada problemnya tapi bukan priority. Biokimia ada problemnya? Ya, priority.
Ya, karena bisa diberikan intervensinya. Gitu. B. Clinical finding. Clinical fisik itu kan isinya adalah tanda gejala sama NFPI. Tanda gejala, sorry. Tanda-tanda vital. Ada tanda-tanda vital yang bermasalah pada pasien ini? Hah? Betul, betul. Ya, suhunya bermasalah? Tidak. Ya, NFPI. Nah, di sini saya tidak melampirkan NFPI-nya. Sehingga cuma tensi aja. C, D. Dietary history apakah ada problem? Dietary history-nya ada problem? Ada. Kalian bisa lihat ini di data terakhir. Bahwa recall-nya cuma 30% untuk energi. Ya, 24 jam terakhir hanya makan 30%. So, ada ini 2.1. Paham, Mbak Mas kalian? Oke, jadi domain, maaf, yang prosesnya NI21 ada suatu total, NB1.1 pengetahuan mungkin. Kalau pengetahuan mungkin solusinya kan edukasi. Saya enggak tahu kan belum dimonitor. Kalau edukasi kalian bisa berikan kapanpun. Ini sih Pak, yang Bapak makan hari ini, Bapak kan ada keluhan ya kemarin ya nggak mau makan karena mual muntah, atau Pak tensinya ternyata tinggi. Terus kami berikan diet yang sesuai sama kondisi Bapak. Ya, ini adalah dietnya agak sedikit gambar. Tapi ada kok garamnya, Pak. Ya, ini adalah rendah garam. Apa, silakan ini bisa dikonsumsi. Itu kan masih edukasi. Harapannya Bapak tidak makan dari luar ya. Karena kalau makan dari luar bisa jadi nanti banyak natriumnya, banyak garamnya. Bapak harus mengurangi itu dulu karena tensinya Bapak tinggi. Bapak makan yang kami sediakan dulu saja ya. Silakan nanti dihabiskan sedikit-sedikit aja kalau mau. Oke, itu sudah masuk edukasi Bapak. Cuma 5 menit. Bapak nanti dimakan yang mau kesehatan. Nanti saya siang kesini lagi buat ngecek Bapak sudah bisa habis atau belum. Siang kan datang ke situ untuk memonitori. Ya, jadi monitor itu kan 1 hari sekali. Bisa setiap saat datang. Tergantung intervensi apa yang kamu berikan. Kalau edukasi apakah dimonitoring setiap hari? Coba, baik, mesti mentanya, kan gitu. Tapi apakah kalau makanan bisa dimonitoring? Bisa, makan itu diberikan 6 kali, 5 sampai 6 kali. Ingat ya, yang disebut makan itu bukan makanan utama aja, tapi snack itu juga termasuk makanan. Karena kalorinya 10 sampai 15%. Oke? Termasuk, Pak, tadi snacknya dimakan enggak? Hari ini dapat apa? Wah Mas, saya malah dapat roti. Kan nggak boleh toh makan roti. Oh nggak apa-apa Pak. Itu rotinya sudah yang disesuaikan kok. Bubur kacang cuek Bali Mas. Iya Pak, emang. Tapi bubur kacang cuek kami mix. Ini bubur kacang hijaunya gini-gini. Oke, ya bisa kalian monitor. Any question, Mbak? Di bagian yang dia kedua, tapi yang dia itu pada polisi saya maklumnya itu kalau untuk pembuatan diagnosis kalau DNA atau dari kesadaran itu ada semuanya metabolis konsen. Jadi untuk yang natrium serum itu untuk di bagian sensitif itu nggak ada yang membahas. Ya, tapi di clinical ya, baik. Kalian lihat yang saya dua-dua. Silakan teman-teman kalian lihat yang sini dua-dua ya. NC22 sebagai tanda gejala, misalnya NC22 spesifik natrium misalnya, natrium serum misalnya ya, natrium serum etiologinya apa? Ternyata
Ini ada misalnya permasalahan terkait sama disfungsi organ. Ini sama, tidak masalah. Disfungsi organ, misalkan sebenarnya disfungsi organ, karena seharusnya tidak, nanti tidak langsung seperti. Karena kalau kamu banyak konsumsi natrium itu harusnya kan buang. Itu tidak menyimpan natrium. Jadi, tetapi ketika ada masalah sehingga tidak bisa berbuang. Contohnya pada gangguan ginjal. Maka hasilnya apa yang disebutkan di atas ginjal hepar satu, kelenjar endokrin, saraf dan paru, itu kan tujuannya adalah buang semuanya itu. Ginjal lewat urin, paru lewat nafas. Hepar juga sama nafas. Ya, nah, misalnya itu ada permasalahan. Kemudian ada gejalanya apa? Di sini kalian boleh lihat. Ya, osteoartritis itu kalau nama lainnya SGOT, SGPT. Ya, itu nama lainnya itu bisa menjadi salah satu indikator kalau kerusakan hepar. Terus kemudian ini yang di atas kerusakan hepar, kemudian yang di bawah kerusakan ginjal, ada kerusakan paru enggak? Ya, ada sendiri-sendiri ya, adanya di situ serum lipid, glukosa plasma. Nah, glukosa plasma di sini tidak berarti dia harus puas, sewaktu bisa. Kemudian kontrol glikemik yang tidak adekuat, artinya memang hari pertama, hari kedua, hari ketiga ketika seseorang sudah bisa monitoring glukosa secara mandiri, masih naik turun naik turun. Ya, biasanya pada orang diabetes yang sudah rutin konsumsi obat-obatan atau ngecek secara mandiri. Yang terakhir tuh Mbak bisa masuk temuan lain yang berhubungan karena penyakit akut atau kronis yang berasal dari konsekuensi gizi. Kita masih bisa masuk di situ maksud saya. Nah, etiologinya bagaimana? Kenapa bisa dia apa tadi? Tekanan serum natriumnya tinggi. Pada pasien ini ada masalah apa? Inilah kemiskinan data bikin informasinya jadi nggak bagus. Kalau kalian nanti bisa mendapatkan informasi bahwa hasil laboratoriumnya, maaf ya, hasil laboratoriumnya apakah sudah proper, kalian bisa lihat. Ada kolesterol total, asam urat, HB, HT, leukosit, trombosit, limfosit, natrium. Kalau nanti kalian mendapatkan data, kalian bisa melihat ini hipertensi natriumnya lebih, hidupnya kan gitu. Biasanya ketika pemeriksaan laboratorium pakai nggak sesederhana yang saya tampil, pasti ada urinalisa, ada cek darah rutin. Itu rutin, itu pasti ada itu. Cek urin sama cek darah itu pasti ada. Sehingga kalau cek darah rutin, ini nanti isinya adalah H, B, hemoglobin, eritrosit, hemoglobin, hematokrit, leukosit, trombosit, jenis-jenis leukosit. Nah itu minimal itu. Urin nanti mulai dari bakteri, itu kan sampai nanti mungkin natrium, albumin dan lain-lain itu kemungkinan besar. Nah biasanya akan ada tambahan lagi untuk dalam sistem SGOT, SGOT, SGPT, sama pun kreatin. Ketika ada data pun kreatinnya tinggi, masuk sinar maka itu kesehatan. Jadi intervensi natriumnya tinggi bisa kaitannya karena dia ada masalah juga dengan. Maka disampaikan kemarin saya sampaikan bahwa hipertensi jarang berdiri sendiri. Tapi kasus ini karena dulu juga untuk teman-teman belajar, jadi hipertensinya berdiri sendiri. Tapi apakah mungkin mengkrimis kasus hanya berhipertensi berdiri sendiri tetapi semuanya komprehensif? Kamu menemukan anomalinya di sini. Nah, Mbak.
Jadi memang nggak mungkin biasanya hipertensi muncul dengan keluhan lain permasalahan. Kalau misalnya ternyata diagnosisnya adalah misalnya CKD dan HT, chronic kidney disease dan hipertensi urgensi, bisa nggak etiologinya ke ginjal? Kasusnya menjadi lebih manusiawi, ya kan? Jadi lebih logis kasusnya. Nah, tapi apakah dietnya nanti hanya DMRG saja? Tidak. Kalau ada CKD, DM-nya dietnya juga tambahan. Nah, kalau ginjal dan belum hemodialisa, baru dialisis, maka DMRG apa? Ini belum materi ya, belum materi ginjal ya. RP, rendah protein. Tinggal rendah proteinnya berapa? 50, 55, 60, 65 gram. Dietnya jadi panjang banget teman-teman. Ya, misalnya di kalau itu berapa kebutuhannya? Kalau ada BM, misalnya ada diagnosis tambahnya di M, diagnosisnya menjadi BM, CKD, T, CKD-nya belum radialis. Dia belum radialis. Maka perhitungan kebutuhan energinya menggunakan pendekatan laki-laki berapa? 30. Nanti kalau yang TKD, TKD itu kan ginjal itu 30 sampai 25. Masih masuk dengan 30. Hipertensi. Oke, dengan 30-nya. Nanti ini dia. Ini baru ketemu BNN. Tapi kebutuhan energinya nanti BNN. Ini apa namanya? Mengkalikan berapa persen? Sesuai berapa kalian? Plus minus berapa persen sesuai dengan usia, aktivitas dan yang lainnya berkaya. Tidak ada faktor stres dan ya, bukan tidak ada faktor stres, bukan nggak ada faktor aktivitas. Yang kali aktivitas di broca itu cuma plus. Itu kalau dia berat, ya kan plus minus doang kan modifikasinya broca. Maka dietnya bisa saja kalau misalnya hitungannya ini 54 tahun, 54 tahun, begitu berapa? Maka DM, RD, RP 1.700 gram. Kalau misalnya DM 1.700 kakak RD, RP, kebutuhan proteinnya berapa? Protein itu kan, pada protein kan ini akan dilakukan dialisis. 0,6 nanti berat badan ideal. Misalkan 40, 50 itu tadi 64, 167 kurang 157, 57 kurang 5,7, 52, betul? 57 kurang 5,7, 51, 51 kali 66, separuhnya 51, 20. DM itu 1.700 kilokalori dan BNN 10 gram. Proteinnya cuma. Bayangkan ketika kalian telat bikin diet, dia tetap dapat 15% protein. Padahal seharusnya cukup 0, apakah ginjalnya akan tetap sehat? Oke, tapi ya. Tapi karena teman-teman belum sampai ke CKD ya, kita revise dulu soal CKD. Ya, ini kalau datanya lengkap. Tapi karena keterbatasan saya dalam membuat kasus,
datanya tidak lengkap. So, garap apa yang ada aja. Ya, cuma nanti ketika panu, teman-teman akan masuk ke klinik, saya kasih kasus yang real. Tidak saya rekayasa sama sekali. Ya, jadi teman-teman akan mendapatkan kasus yang sangat logis. Penyakit satu hubungan dengan manusia saling terkait. Ya, any question? Lagi? Ada lagi? Oke, Mbak, mau tanya apa lagi? Dalam proses ini, bagian kedua yang meng-highlight sinyal cairan materi tidak dituliskan ya Pak? Ya, tetap bisa dituliskan. Kan untuk kondisi ini dietnya apa? Hipertensi urgensi, natriumnya tinggi, dietnya apa? Rendah garam, rendah natrium, DASH diet, whatever it is. Apa justifikasinya kok dietnya itu keluar? Berpikirnya sampai sana. Kalau NC 2.2 untuk natrium tidak kamu keluarkan, dietnya makanan biasa tuh. Ya kan? Enggak apa, tapi kan tensinya tinggi. Ayo sebutkan. Emang kenapa tensinya tinggi? Dia kasih RG, Pak. Ya udah, ini RG. Saya. Nih, ada makanan RG. Alasannya apa? Ini makanan keluar dari dapur. Instalasi gizi gitu. Ya tensinya tinggi, natrium tinggi. Disebutkan. Karena tidak boleh ada intervensi X kalau problemnya nggak ada. Nggak boleh ada problem tapi nggak ada intervensinya. Oke, Mbak? Jadi cara saya ketika untuk menguji saya pribadi atau teman-teman itu sudah benar atau belum dalam berpikir kamu ngasih diet apa pada pasien ini, alasannya apa? Yo kan gini gini gini. Alasan itu kok nggak ada di diagnosis? Oh iya, ya. Jadi dibolak-balik bisa. Oke? Jadi di sini ketika kita tentang NC 2.2 diberikannya di NC, Pak. Tapi kalau kamu mau menutup NC 2.2 tidak ada diagnosis ini, kan kita nggak boleh keluar. Kenapa? Karena diagnosisnya adalah karena intervensinya adalah fase edukasi, fase konseling, kemudian dan bersama ini kan dia pemberian dia. Kalau yang dua itu kan nggak mau makan kan, apakah mau langsung diberikan makanan full? Maka ada dia preskripsinya sedikit tapi sering. Ya, apakah sedikit tapi sering itu mengatasi kan? Tapi harus diberikan jadi darah sudah siap apa dia rendah natrium, tapi berikan justifikasi kenapa dia itu harus keluar. Ya maka harus diagnosis langkah sebelumnya. Tekanan darah tidak ada yang diberi, tetapi serum natrium di NC2.7. Kalau tidak di serum natrium, ya asupan. Nah, larinya bukan NC2.7, itu pilihannya kalau begitu. Tetapi ada NC1.5.1. Apa? 5.1. Oh, salah. 5.23. Nah, 5.3. Penurunan spesifik kan? Maka diagnosisnya problemnya ini 5.3 penurunan kebutuhan natrium. Intervensinya berubah. Dia rendah natrium. Make sense? Kita ya belajar dia dong. Teman-teman, sorry to say, banyak sekali tenaga gizi di lapangan mengedepankan NC untuk kondisi yang sebenarnya bukan NC. NI. Ya, kalau NC itu masalah klinik, lebih ke masalah gangguan fisik, fisiologis, kerusakan organ. Ketika tidak ada data kerusakan organ seperti kasus saya hari ini, apakah NC keluar? Karena kamu cari pembenarannya susah. Yang bisa kalian cari pembenarannya NI.
Oke, boleh dilihat NI 5.3 kalau di depan kalian. Sign simptomnya apa yang bisa masuk? Hah? Enggak, dilihat di situ ditampilkan NI 53. Teman-teman makanya besok jangan nulis kodenya aja ya. Di satu sisi 53, di sisi 54. Ya beda-beda. Tergantung update atau enggak. Ada tanda gejalanya. 5.4 kolesterol total, fosfor, GPR, gula kreatinin, potasium, peningkatan fungsi liver, natriumnya dari tapi di sini ada tulisan penemuan data fisik ada edema. Makanya tadi saya sampaikan physical finding itu isinya tanda vital sama NFPI. Di NFPI kalian bisa menemukan edema. Ya, tapi di data ini belum ada ya soal edema atau retensi. Terus kemudian intake natrium dari sodium di sini. Ya, intake sodiumnya seperti apa? Tapi tidak ada datanya Pak. Makanya di recall-nya dengan cuma makronutrien dan energi. Harus ada natrium di situ. Oke? Kan tadi saya di awal sudah bilang ya, data natrium. Riwayat pasien kondisinya berhubungan dengan diagnosis, misalnya ada kardiovaskuler, penyakit ginjal, ISRD, and stage renal disease. CKD fase 5. Yang ESRD itu. And stage renal disease. Ya, penyakit ginjal fase akhir. Stadium 5 itu sudah HD. Terus kemudian liver kronis, gagal ginjal. Diagnosis dari apa? Yang paling bawah disebutkan hipertensi. So, hipertensi muncul di sini. Ini bisa pakai dari diagnosis hipertensi bisa dicekkan sebagai tanda gejala. Oke. Nah, etiologinya apa? Yang saya harus suapin kalian satu persatu. Etiologinya apa? Yang kira-kira relevan untuk ini 54. Gimana Mbak? Iya, karena dasarnya memang kurang. So, saya sebenarnya kalau kalian bisa berpikir seperti itu, karena nggak bisa saklek hanya data seperti itu. Itulah yang terjadi kalau kalian nggak mau tanya pada pasien atau kepada tim medis. Atau kalau kalian data pengambilan datanya ketika asesmen nggak susah tuh ternyata bikin asuhan gizinya ketika datanya nggak. Tapi ketika datanya lengkap harusnya Pak. Ketika datanya lengkap capek Pak cari datanya dulu lagi. Kan gampang ketika melakukan yang khusus sampai ke online. Oke Mbak, ya kalian bisa ambil aja ini kita kesepakatan aja. Kita ambil kesepakatan kalau dia ada masalah dengan GDS, ada kolesterol, masih ada sambungan, tapi ini masih dan ini ya di sini setuju. Kalian bisa ambil masalah karena ginjal. Ya, kita kesepakatannya aja. Ya, dapat masalah ginjal juga. Riwayat sakit. Atau riwayat karena hiperkolesterol aja. Kan sudah dikasih tahu kalau hiperkolesterol belum. Sorry. Bukan ini hipertensi aja kok.
Nah, 181 kan masih normal kalau kolesterol total karena batasnya adalah 200. Ya, kita sepakatnya ginjal aja deh, karena ada asam uratnya juga. Ya, kita sepakatnya kesepakatan kita ditambah aja dengan riwayat yang sakit ginjal. Ada gangguan fungsi ginjal sebagai riwayat selain hipertensi. Oke, saya nanti tak coba perbaiki juga kasus. Saya coba bisa edit. Nah, ini masih PDF. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Sudah? Oke, kita lanjut ya ke kasus yang kedua sebentar. Kasus yang kedua semoga lebih manusiawi. Kita punya wanita, pasien wanita. Kita dihadapkan dengan pasien wanita usia 58 tahun, dia pusing, sesek, nyeri, mual, muntah. Ada nyeri di dada, angina ya. Ada pusing, mual, muntah. Dia didiagnosis gagal jantung domestik, atrial fibrillasi, dan hipertensi. 2 hari lalu dia masuk ke penyakit dalam, dia sarjana, tapi berhenti bekerja, jadi sekarang tidak banyak bekerja. Tidak menikah, sudah bersama adik, makanan disediakan oleh keluarga tersebut. Makanan pakai aplikasi pesan antar dari order, karena pasien susah bergerak dan osteoporosis juga memang lebih banyak pesan makanan. Aktivitasnya bagus, oke, sudah bisa dinotis ya datanya. Semoga ini lebih relevan karena pertanyaannya, informasinya cukup. Kemudian tanda vitalnya, tensinya tinggi, 160/100, kolesterolnya tinggi, kemudian keadaan lemas, kurang nafsu makan, terus kemudian pemeriksaan fisik yang NMPI ternyata ada edema di kaki secara bilateral. Artinya ekstremitas, dan bilateral artinya NFPI-nya dilakukan di kanan dan di kiri sama-sama menunjukkan adanya edema. Oh, sorry, saya salah. Kali saya belum ngajarin NFPI ya. Nanti besok di pertemuan pertama tolong ingatkan saya anu NFPI yang saya ajarkan dulu. NFPI ada 3 komponen utama. Muscle fat loss, kehilangan lemak, muscle loss, kehilangan otot, dan yang ketiga adalah fluid accumulation, timbunan cairan. Ya, timbunan cairan salah satunya adalah edema. Oke, NFPI-nya di sini ada edema. Terus kemudian beberapa tanggal ini juga termasuk di NFPI. So kita tanya, ibu kok nggak mau makan banyak-banyak? Kenapa? Nah, gigi saya ompong. Oke, bisa kasih makanan biasa? Jangan paksakan, daripada tidak punya gigi lagi. Terus kemudian pasien pernah mendapatkan edukasi tentang hipertensi, tetapi belum pernah tentang jantung. Masalah gastrointestinal, mual, penurunan nafsu makan, ada antropometri. Ketika masuk rumah sakit 108, tapi berat badan, tinggi badannya enggak ada. Yang bisa kalian lakukan adalah ya estimasi, gitu ya. Pakai apa data di sini? Ada ulna, silakan rumus perhitungan tinggi badan dengan ulna. Kemudian juga ada riwayat makan 3 bulan terakhir. Kalian bisa lihat pola makan yang seperti itu ya. Nggak kaget kalau orangnya terkena sakit jantung toh. Kemudian ini di rumah sakit dapat DJ2,
Artinya apa? DJ2 dia konsistensinya sudah dalam bentuk yang makanan pokok hewani. Ya, makanan pokok sama hewani dua. Sayur sedikit. Lunak. Ada tulisan DJ2. Kalau tidak lunak, sare. Nah, DJ1 dia cair, DJ2 dia sare, DJ3 dia lunak. Itu ada. Biasa. DJ2 di sini diberikan dia pada tahap kedua akan dalam bentuk lunak sampai atau bentuk kemampuan tidak bisa sari atau bentuk pintu atau dalam bentuk lunak hasil biasa. Sebenarnya mati dibutuh. Oke, recall 24 jamnya konsumsinya 600 kilokalori. Ini data biokimia pendukungnya. Monitoringnya ada di bawah. Tanda-tanda vital, serum albumin, HB, SGOT, SGPT, natrium klorida. Sama asupan dietnya. Asupan dietnya ada peningkatan, 40, 50, jadi 70. Oke. Antropometri ada permasalahan? Diagnosisnya boleh dibilang apa? Langsung yang prioritas kalau bisa. Apakah kita ngomongin obesitas terus pada kasus-kasus seperti ini? Kalau teman-teman di masyarakat, boleh. Kasus obesitas bisa nanti diberikan penyuluhan, edukasi, senam bersama, everything. Tapi ketika di rumah sakit, ketika kasusnya obesity, nanti jatuhnya adalah penurunan kebutuhan energi. Ya, kalau dia bisa makan, pasien ini bisa makannya dengan cukup. Tapi apakah dengan cukup asupan makanannya? Nih loh, recall 24 jamnya. 600 kalori apakah itu sangat ideal untuk umur usia 54-58 tahun? Sangat-sangat rendah. Masih mau mengurangi energinya hanya agar turun berat badan dari obesnya? Kita nggak mungkin memberikan intervensi penurunan kebutuhan energi jika dia makan aja nggak bisa. Ya, jadi obesitas ya ada pada dia, betul, tetapi bukan prioritas untuk pasien. Oke, oke, apalagi NI dari domain NI. So bicara tentang intake, ada problem apa? Apa Mas? NI 5,4. Apa itu Mas? Di rendah, tinggi, ada yang terima dan juga ada yang di tabel itu ada semuanya keterangan yang tanda gejala di tabel. NI 5,4. Apa problemnya maaf? Penurunan kebutuhan zat besi. Apa spesifikasi? Spesifikan apa? Jangan langsung penurunan kebutuhan zat gizi. Ya apa? Lemak jenuh. Terus berkaitan dengan etiologinya. Ada masalah jantung di tabel di etiologi. Ada jantung masalah di pasien ini. Oke. Satu, NI 5,4 atau di teman-teman yang lain ada yang NI 5,3. Apalagi berarti pemberian intervensinya berupa apa Mas?
Etiologinya adalah sakit. Intervensi itu mengatasi etiologi ya. So, untuk mengatasi masalah jantung, kamu memberikan dia, sudah diberikan dia jantung sama ahli gizinya. Paham ya? Diberikan dia jantung. Alasannya apa? Ada sakit jantung. Ya sebutkan dong, sakit jantung di diagnosis. Dan dia ternyata menjadi sebuah etiologi. Dan yang punya ini. Ada teman di bawah mas kontak. NI 5.4. 5.4. Penurunan tapi masih 9, intervensinya berupa pemberian dia jantung. Maka yang dimonitoring apa mas? Apa? Yang apakah kita akan memonitoring HDL? It means apa yang kalian berikan akan meningkatkan HDL. Tapi apakah kita akan memonitoring HDL? Saya menyampaikan ke kalian bahwa peningkatan HDL itu yang bisa dilakukan adalah menurunkan HDL. So, yang bisa dimonitoring adalah LDL. Tapi apakah LDL akan turun dalam 20 menit? Kita sudah kebetulan skripsi saya tentang profil kolesterol, intervensinya harus 28 minggu. Oke, jadi bisa kan tetap diberikan LDL sebagai monitoring? Bisa kan? Nggak bisa? Kan? Bisa nggak? Saya kasih informasi bahwa dia yang memiliki potensi hipokolesterolemia itu bisa memberikan dampak setelah 4 minggu atau 28 hari pemberian diet tersebut. Dia bisa meningkatkan HDL, dia bisa menurunkan LDL dan profil kolesterol yang baik. Pertanyaan saya, untuk NI54 di sini, apakah LDL bisa menjadi salah satu sign symptom yang dapat dimonitoring? Oh, pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya soal kolesterol tadi, bisakah tetap dijadikan sebagai sign symptom? Ingat, sign symptom adalah hal yang harus kalian monitor. Apakah bisa? Kenapa? Apakah bisa menjadi salah? So, yang namanya monitoring itu bukan isinya indikator asuhan gizi yang ada, tapi ada untuk bunreal ini dia bisa cek 2 hari. Tapi nanti ada tulisannya. Ini bisa dijadikan sebagai tanda gejala. Toh di kota itu ada tak? Di kota tanda gejala ada nggak? Profil kolesterol ada, ada. Bisa ada. Cuman berapa lamanya itu? Maka tadi sebenarnya soal tekanan, soal berat badan yang berlebih bisa, tapi monitoringnya berapa lama? Kan tanda gejalanya berat badan berlebih cuma ente, nggak ada pilihan lain. Tapi kalau
54 atau 53 di beberapa buku, itu kan tanda gejalanya bisa beraneka ragam tadi Mas menyampaikan. Profil kolesterol ada, bun kreatinin ada, dan kebetulan juga profil kolesterol dan bun kreatinin pada pasien ini dia tinggi. Nah, bunnya 25. Profil kolesterolnya, trigliseridnya normal, HDL-nya tapi rendah, LDL-nya rendah. Ada dislipidemia tuh. HDL-nya yang rendah tuh. Ada apa lagi? Ya, ingat di sini HB-nya dia kurang dikit ya. HB-nya kurang dikit dimasukin batas bawah. SGOT, SGPT-nya dia tinggi. SGOT, SGPT adalah indikator untuk melihat fungsi. Fungsi tidak hepat ya. Tapi SGOT, SGPT tinggi sebenarnya bukan hanya fungsi hepat, tapi dia adalah marker batas. Ya, ketika ada penyakit kronis dia meningkat. Ya. Terus kemudian kolesterol totalnya normal, TG-nya normal, HDL-nya dia rendah, LDL-nya dia normal, bun kreatininnya dia tinggi sedikit, albuminnya dia rendah, dan hipoalbuminemia. Natriumnya dia tinggi, kloridanya dia rendah, kaliumnya dia rendah. Berarti kurangin apa? Lemak lagi. Kalau kurangin lemak, dietnya nanti apa gitu ya? Nanti kan jadi pendekatannya dietnya jatuh terus tidak biasa. Nanti tinggal ada lemak. Enggak ada gejalanya. Oke, apalagi selain 54 atau R53 di beberapa buku. Ada lagi di domain biokimia itu di domain antropometri tadi nggak jadikan sebagai priority. Di domain apa namanya? Riwayat, di domain riwayat bagaimana? Asupan dietnya baik yang dia kualitatif sebelum masuk rumah sakit kan bisa lari ke apa? Ini nanti larinya kemana? NB. Apakah pola makan kayak gini oke-oke aja? Mana yang tidak oke, Mas? Tapi saya belum membantu kalian sebagai nganune ya. Berapa kalori-kalorinya ya. Sama makronutriennya belum. Tetapi secara secara kesempatan bisa dilihat ya. Kalian lihatnya di sini. Makannya sehari 4 kali, sekali makan 3 gelas. Dan sekali makan satu penukannya adalah satu tuh. Ini baru 3 porsi pelipung. Kali makan. Terus kemudian juga ayam 5 kali seminggu, sekali makan 2 potong. Terus 5 kali sekali makan 2 butir. Lauk goreng satu bla 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 buah bla bla bla. Terus kemudian gorengan sebagai cemilan 2 kali. Itu sore sekali makan 3 potong. Gitu. Ada perilaku yang oke. Terus kemudian jajanan 58 tahun seperti jajanan. Tapi ketika kita merecall seseorang ya mungkin aja toh. Saya makan tora mas. Aku suka yang rasa rumput asin enak gitu. Oh iya, apa 2 bungkus oke. 2 porsi kacang goreng sekali makan 1 tinggal. Teh susu, teh susu instan kuat. Teh susu instan 1 gelas. Minuman soda 1 kali 5 hari seminggu. Artinya 1 hari 1 kali ya minuman bersoda.
Air putih 10 gelas, PPI bisa 2 kali seminggu, sekali makan tidak. Burger daging 1 kali seminggu. Kalian lihat ya, ada burger daging, ada lauk tempe, ada telur, ada ayam. Nah, kita ini lauk makan siapa ya kan? Isinya luar biasa. Bisa 3 slice 2 kali seminggu, roti panggang mentega, keju 3 potong, sekali makan, 3 kali seminggu. Pasien alergi seafood, jadi memang nggak makan seafood. Jarang olahraga. Nah, isinya mau ngelus dada. Sampai halus dadanya. Ya. Nah, pasien ternyata pola makannya kayak gitu. Ingat teman-teman baru dapat kayak gitu kalau bisa melakukan wawancara. Ya, karena tidak tertulis dimanapun itu. Ya, ini terus recall 24 jam. Ada NB yang bermasalah? Pernah dapat edukasi? Pernah. Maka NB 1.1 kita enclose. Ya, kita close ini. Keluarin. Tapi yang lain apa? Kita mungkin belum bisa menerapkan dietnya, tidak siap menerapkan dietnya. Tapi apakah belum siap atau faktor yang lain? Kalian lihat paragraf pertama. Dia tinggal sendiri. Dia bisa masak. Tergantung sama siapa? Adiknya. Adiknya ngasih ini, yuk dimakan. Sama, kok bisa makannya banyak-banyak? Dia mau beli makan sendiri lewat aplikasi. Oke? Jadi polanya tahu ya, kenapa dia bisa seperti itu. Semua data yang ada di dalam kasus bisa dijadikan sebagai tanda gejala dan ataupun problem. Oke? Apa diagnosis yang lain selain ini 54 atau ini 53? Ya, ada? Ayo, baca aja. LB 2, 4. Apa itu? LB 2, 4. Tidak mampu menyiapkan makanan berhubungan dengan etiologinya. Cacat fisik. Oke, catat fisik nanti tanda gejalanya. Efek samping dari terapi di dalam pasien kita ada. Itu tanda gejala itu. Apalagi kalau tanda gejalanya kalian tidak nemu, apakah problem itu eksis? Cari yang lain. Karena NB dari 1 sampai 3, 17 sampai 3 sekian itu mirip-mirip semua. Mirip-mirip. Ya, so jadi berarti bukan NB 24, NB mana yang lebih relevan. Yang lain bisa kasih referensi, tunggu. And they misalnya dokter guys, etiologinya ada NB 1.7 apa? NB 7. Food choices. Nah, pilihan makanan yang tidak tepat atau tidak sesuai berhubungan dengan menerima perubahan. menerima perubahan. Tandanya peningkatan profil lipid. Ada peningkatan profil lipid di sini. Apakah profil lipidnya meningkat? Apakah profil lipidnya meningkat? Kalian bisa lihat. Ada 4 profil lipid justru rendah semua, toh?
So, bukan profil lipid yang meningkat. Apalagi tanda gejala yang lain? Lama-lama kalau kalian semua membuka buku tanpa harus jangan lupa. Etiologinya tanda gejalanya eksesif. Berarti makanan yang berlebih, konsumsi makanan yang berlebih, convenient. Ya, konsumsi makanan cepat saji yang berlebih apa sajakah itu ada di kasus ini? Ini ya tadi Mbak Cantika ya. Saya nggak bilang buku, saya nggak tahu. Yang berempat. Oh, ini lebih. Secara fisik ada keterbatasan secara fisik. Ada pada pasien ini keterbatasan fisik? Ada. Dia tidak bisa jalan jauh karena ada osteoporosis. Ya, di sini. Kasusnya sedikit lebih cantik, tau? Godak-gadoknya nangkep gitu. Nah, ini memang kasus beneran. Bukan kasus yang beneran, kalau kasus beneran. Realistis. Ya, bisa di sini ada informasi bahwa pasien ada kesulitan bergerak dan osteoporosis. Kebiasaan beli makanan yang pesan antar lewat aplikasi. Ada lagi, kalau NB selesainya dengan apa? Jadi ketika membuat PDS yang ini, kalian harus memberikan intervensinya apa? Di sini bisa dikasih. Tapi apakah sebelumnya sudah dapat edukasi? Edukasi tentang edukasinya tentang sebelumnya edukasi tentang hipertensi. Kita dapatkan edukasi tentang sebelumnya. Ya, langsung ini teliti, lalu ya. Apakah masih mau bicara tentang hipertensi lagi? Edukasi. Intervensinya apakah edukasi lagi? Sudah sebelumnya sudah dikasih tahu? Apa? Ada dikasih tahu. Konseling tentang hipertensi, Anda sudah tahu kok. Tidak benar. Oke. Kalau yang PJK dia memang benar-benar belum tahu edukasi soal PJK. Nah, PJK satu karena edukasi sama konseling tidak. Beda itu. Dia ada lagi kalau yang 24 dan 54 ada lagi. Domain yang paling bisa ditangani oleh kalian adalah intake. Apakah intake-nya oke-oke aja pada pasien ini dalam 24 jam? Gimana Mbak Cantika? Hah? NI21 lagi-lagi muncul di pasien ini. Apa etiologinya? NI21 oral intake-nya yang lebih kuat. Hubungannya dengan kenapa dia tidak sama? Ada informasinya? Gimana Mbak? Ada mual muntah. Coba kita lihat ya. Nah ini di sini. Pasien mengaku kurang nafsu makan karena rasa sakit yang diderita. Sakit apa? Dia melihat bahwa dia lemas dan ada yang bisa berbadan kita masih betul. Dia lemas banget. Di sisi lain ada keluhan mual muntah kan? Nih,
pusing, sesak, nyeri dada, mual muntah. Karena kondisi itu dia tertekan, ya jadi nggak mau makan, nafsu makannya jadi turun. So NI21 problemnya muncul karena masalah ini. Nah, masalah ini kalau di kotak di bukumu tadi etiologinya masuk ke mana? Nangkep ya cara berpikirnya gitu ya. Saya harap angkatan ini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Karena saya benar-benar mengulang lagi, mengulang lagi. Kalau dulu yang case based learning ini orang dari rumah sakit. Ya, jadi saya nggak ngajari keadaan praktikalnya, tapi ngajarinya konsep dasarnya. Kalau konsep dasarnya paham, saya kira dibawa ke kasus manapun paham. Apa etiologinya? Bagus. Kurang. NI21. Nanti tanda gejalanya, asupan oralnya kan jadi kurang toh. Dia cuma 600 kalori dari seharusnya berapa? Ya, etiologinya apa? Bisa ada? Bisa kurang kemampuan konsumsi energi yang cukup. Nanti bisa ditandai karena ada keluhan. Riwayat pasiennya tuh sebagai sensitifnya ada tuh. Berat pasien ada apa? Mual muntah ada tuh Pak. Di tanda gejalanya mual muntah. Apa yang bisa dilakukan untuk memberikan intervensi pada yang nomor satu disesuaikan dengan etiologinya. Etiologinya tidak mampu mengonsumsi energi dengan cukup, maka kemudian dia apa? Yang sederhana, yang frekuensinya sering, yang konsistensinya lunak, maka diberikan yang apakah DJ3, DJ4? DJ-nya DJ, maka selalu ada alasan DJ itu satu buat apa? Kok dikasihnya DJ2 kenapa bukan DJ3? Kenapa bukan DJ4? Ya karena ada riwayat jantung Pak, dia kurangi lemaknya, lemak kan DJ. Tapi kenapa bentuknya harus DJ2? Sering. Ya karena dia ada mual muntah tadi jadi nggak mau makan. Maka kalau diberikan dalam bentuk makanan yang sederhana, porsinya lebih kecil, pemberiannya lebih sering, bisa masuk semua. Paham? Nah, artinya apa? Semua intervensi yang teman-teman berikan itu ada alasan. Dan alasannya itu tertulis di diagnosis. Oke, maka diberikannya adalah BGD. Nanti nggak dimonitor karena tanda gejala itu recall, dan ada mual muntah yang dimonitor recallnya lagi 20 menit. Kemudian keluhan mual muntahnya masih atau ada di dalam ya teman-teman ingat rumusan diagnosis itu PIS perawat biologi itu nanti larinya ke tujuan intervensi. Oke, etiologi larinya dalam bentuk intervensi. Sainsi temukannya dalam hal yang bentuk ya. Kayak kita di rumah sakit tidak ada diskusi. Karena di rumah sakit mereka tidak sempat berpikir dan melakukan sedetil itu. Kenapa itu? Karena pasiennya banyak. Jadi kita maklum. Yang penting mereka paham. Nah, gitu. Tapi kan teman-teman belum terampil dan belum paham. Karena belum berpengalaman. Maka diajarkan idealnya seperti itu. Ada lagi diagnosisnya? NI kan berarti dietnya hanya DJ. Hanya DJ2. Pemberiannya seperti itu. Kemudian antropometrinya tadi sudah, biokimia tadi sudah, dietary historinya sudah, physical kliniknya sudah. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Sudah bisa ditangkap semuanya? Ya. Belajar ya pelan-pelannya agak langsung hari. Nanti ini kita baru kasus per kasus. Saya yakin teman-teman bisa dapat kasus kombinasi jantung, hipertensi, ada DM, ada ginjal.
nggak sadar karena tabrakan atau jatuh dari pohon. Itu kasus yang saya tangani. Orang punya riwayat diabetes, gangguan ginjal, sudah cuci darah rutin, kemudian pernah diamputasi jarinya karena diabetes, manjat pohon jatuh, tidak sadar ada retak di kepala sama di dada. Jadi masuk kasus kritis kan? Tapi kan harus HD kan? Karena rutin HD, ada diabetes kan? Ternyata juga dia lansia, hipertensi juga, asam uratnya juga. Ini seperti apa? Nah, itu kasus kritis saya kemarin ketika di ICU, salah satu pasiennya. Tapi puji Tuhan dia sembuh. Ya, banyak kasus. Nah, kita belajar satu persatu dulu. Tapi kalau di rumah sakit, tidak ada kasus seperti yang kalian belajar di sini ya. Ini punyanya saya. Oke, ada pertanyaan teman-teman sekalian? Sudah bisa ditanggapi? Silakan nanti berdinamika bersama Bu Ariana untuk bisa menyusun dietnya seperti apa diet DJ2 dan tadi di depan ada diet RG ya, ada RG. Tidak saya DM-nya ya karena tidak ada informasi soal DM. Oke teman-teman, itu yang bisa saya berikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Kita ketemu lagi lusa hari Kamis. Nanti ambil topik soal apa? Saya coba lihat. Oke, saya persiapkan dulu. Terima kasih teman-teman sekalian. Selamat sore. Berkah dalam.